Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Wasi, NPM 190136. Saya Novita Damayanti, NPM 190137. Halo, perkenalkan nama aku Talita, NPM 190070. Perkenalkan, nama saya Desi Nurfitriani, NPM 190135. Sejarah dan tokoh manajemen. Sejarah dalam manajemen meliputi perkembangan kelas pada manajemen. Yang pertama, manajemen tradisional atau konvensional yang memiliki sifat turun-temurun. Yang kedua, manajemen sistematis. Yang ketiga, manajemen ilmiah yang berdasar pada ilmu pengetahuan. Tokoh dalam manajemen. Frederick Winslow Taylor. Taylor berpendapat bahwa manajer adalah pelayan bagi bawahannya. Taylor memiliki 3 gagasan, yaitu scientific management, sistem organisasi fungsional, dan sistem pengupahan 2 macam. Tokoh selanjutnya Henry Vail, yang terkenal dengan karya bukunya dengan judul Administration Industrial et General. Definisi manajemen itu sendiri adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sementara manajer adalah pejabat yang bertanggung jawab atas terselenggaranya aktivitas manajemen agar tujuan suatu unit yang dipimpinnya tercapai. Istilah manajemen mengandung 4 pengertian, yaitu manajemen sebagai suatu proses, manajemen sebagai seni, manajemen sebagai suatu seni dan suatu ilmu, dan manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang akan melakukan aktivitas manajemen. Sarana atau tools merupakan alat yang digunakan dalam manajemen untuk tercapainya suatu tujuan, yang terdiri dari man, money, materials, machines, methods, dan market. Yaitu selanjutnya fungsi manajemen. Planning atau perencanaan. Definisi dari planning adalah suatu proses penentuan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan apa saja yang dibutuhkan untuk mencapainya. Lalu selanjutnya ada teori perencanaan. Di sini ada teori perencanaan dari Newman. Lalu ada Lewis A. Allen, Kuntz, dan O'Donnell. Unsur-unsur perencanaan itu ada what, why, where, when, who, dan how. Itu 5W plus 1H. Kegiatan yang dilakukan dalam fungsi perencanaan yaitu yang pertama, sifat suatu rencana yang baik, proses pembuatan rencana, lalu yang terakhir, tujuan perencanaan. Sifat suatu rencana yang baik yaitu menggunakan kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti, lalu fleksibel, mempunyai stabilitas, dan ada dalam perimbangan meliputi tindakan yang diperlukan. Proses pembuatan rencana itu yang pertama, menetapkan tugas dan tujuan, yang kedua, mengobservasi dan menganalisis, lalu yang ketiga, mengadakan kemungkinan-kemungkinan, lalu yang keempat, membuat sistematis dan menyusun rencana. Organizing atau pengorganisasian. Definisi pengorganisasian. Organisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu organon atau alat. Menurut James Dimuni, organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Ciri dari organisasi yaitu adanya sekelompok orang, adanya kerjasama atau pembagian pekerjaan, dan tujuan bersama. Macam-macam organisasi dibedakan menjadi organisasi statis, organisasi dinamis, organisasi formal, dan organisasi non-formal. Bentuk-bentuk organisasi yang pertama yaitu bentuk organisasi garis oleh Henry Vail. Cirinya, organisasi masih kecil, jumlah karyawan sedikit, dan saling mengenal, sehingga spesialisasi kerja belum begitu tinggi. Yang kedua, bentuk organisasi fungsional oleh F.W. Taylor. Setiap atasan berwenang memberi komando kepada setiap bawahan. Yang ketiga, yaitu bentuk organisasi garis dan staf oleh Harrington Emerson.
Umumnya dianut oleh organisasi besar, daerah kerjanya luas, dan mempunyai bidang tugas yang beraneka ragam serta rumit, dan jumlah karyawannya banyak. Yang keempat, bentuk organisasi staf dan fungsional merupakan kombinasi dari bentuk organisasi fungsional dan bentuk organisasi garis dan staf. Prinsip-prinsip organisasi diantaranya adanya tujuan yang jelas, tujuan harus dipahami oleh setiap anggota organisasi, adanya pembagian tugas yang merata, adanya kesatuan arah dalam organisasi, harus terkoordinasi, dan penempatan orang harus sesuai keahliannya. Beberapa istilah dalam organisasi, yang pertama yaitu departemenisasi, lalu yang kedua yaitu staf, lalu ada panitia dan delegasi. Ya, selanjutnya adalah staffing, penyusunan atau fungsi personalia. Staffing merupakan fungsi dari setiap manajer yang berhubungan dengan para pegawai di lingkungan pimpinannya, agar para pegawai terdorong untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya untuk merealisasikan tujuan. Fungsi personalia itu ada 3, yaitu yang pertama memperoleh pegawai, yang 2 memajukan pegawai, dan yang ketiga itu memanfaatkan pegawai. Untuk memperoleh pegawai itu yang A. Menganalisis jabatan. Lalu B. Sumber-sumber pegawai. Sumber-sumber pegawai ini ada dari perusahaan itu sendiri, teman-teman pegawai perusahaan, dinas penempatan tenaga kerja, lalu melalui iklan, dan sumber-sumber lainnya. Seleksi pegawai itu ada beberapa tahap, yaitu tes psikologi, pengisian formulir, wawancara, dan referensi. Dan memperkenalkan pegawai, memperkenalkan sejarah perusahaan kepada pegawai baru, barang-barang yang dihasilkan perusahaan, struktur organisasi, tata kerja dalam perusahaan, pedoman-pedoman tentang kesejahteraan pegawai, dan pedoman-pedoman tentang kemungkinan promosi. Memanfaatkan pegawai itu ada 2 fungsi, yaitu yang pertama, tidak memperkerjakan pegawai yang tidak bermanfaat bagi perusahaan, yang akan nantinya diberhentikan atau dipensiunkan. Lalu memperkerjakan pegawai yang memberi manfaat bagi perusahaan, yang nantinya akan diberi motivasi atau daya perangsang kepada pegawai yang bersangkutan tersebut. Seperti salah satu contohnya itu adalah upah. Lalu motivasi atau daya perangsang atau pendorong. Tujuannya itu untuk memberikan daya perangsang kepada pegawai yang bersangkutan agar pegawai tersebut bekerja dengan segala daya upaya. Secara garis besar, jenis-jenis intensif dapat digolongkan ke dalam 3 golongan, yaitu material insentif, semi-material insentif, dan non-material insentif. Directing atau pengarahan, dan controlling atau pengawasan. Fungsi pengarahan yaitu pimpinan menggerakkan bawahan, memutar roda mesin perusahaan, dan mengkoordinasi agar tujuan dapat direalisasi. Perintah adalah suatu instruksi resmi, baik berbentuk lisan maupun tulisan, dari seorang atasan kepada bawahan untuk mengerjakan atau untuk tidak melakukan sesuatu guna merealisasi tujuan perusahaan. Unsur-unsur perintah ada mengerjakan atau tidak mengerjakan suatu hal, merealisasikan tujuan perusahaan, instruksi resmi dari atasan kepada bawahan. Jenis-jenis perintah, ada perintah lisan dan perintah tulisan. Prinsip-prinsip perintah. Yang pertama, perintah harus jelas. Kedua, perintah diberi satu persatu. Yang ketiga, perintah harus positif. Perintah harus diberikan kepada orang yang tepat. Perintah harus erat dan memotivasi. Perintah satu aspek berkomunikasi. Selanjutnya ada controlling. Apa itu controlling? Controlling yaitu suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tujuannya sendiri, mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Prinsip-prinsip pengawasan. Adanya rencana tertentu,
adanya pemberian instruksi pewenang kepada bawahan, dapat merefleksi sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi, dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan, fleksibel, ekonomis, dapat dimengerti, dapat menjamin tiada tindakan korektif. Dasar penggolongan jenis pengawasan. Yang pertama, waktu pengawasan. Ada pengawasan preventif dan pengawasan represif. 2. Objek pengawasan, produksi, keuangan, waktu, manusia. 3. Subjek pengawasan, pengawasan internal, dan pengawasan eksternal. Yang keempat, cara mengumpulkan fakta-fakta. Personal objektivitas, oral report, written report, control by inspection. Proses pengawasan. Menetapkan alat mengukur standar, mengadakan penilaian, dan mengadakan tindakan perbaikan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.